beli rumah, tidak ada rumah sempurna. Kita berkawan dengan teman-teman, pokoknya mah harus sangat siap bahwa tidak mungkin semuanya serba sempurna. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Semua masalah pertengkaran itu biasanya diawali dengan bagaimana kita menyikapi hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita. Nah, banyaknya kita menghadapi sesuatu yang tidak cocok tuh reaksinya adalah marah. Ingin sepi, ada yang bunyi, marah. Ingin mudah, tiba-tiba ada kendala, marah. Ingin bersih, ada kotor. Jadi ketika kita sangat tidak siap dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita, nah tergantung levelnya ya. Ada orang yang terutama level yang sering jadi pimpinan, atasan atau yang lebih gitu ya, kekuasaannya lebih, usianya lebih, kemudian posisinya lebih. Nah itu biasanya reaksinya marah. Sebetulnya kemarahan ini merupakan tanda kelemahan seseorang. Karena orang yang perkasa dalam pandangan Islam, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi kekuatan seseorang itu, keperkasaan seseorang itu justru dari kemampuannya menahan amarah. Semakin rentan, mudah marah untuk hal-hal yang remeh, yang sepele, yang cetek, yang tidak ada apa-apa, yang tidak ada perlunya marah gitu. Nah ini menunjukkan betapa lemahnya orang tersebut. Lemah apa ya? Lemah mengendalikan dirinya, lemah mengendalikan nafsunya. Jadi kita harus sangat siap rekan-rekan sekalian. Yang pertama tuh kita harus sangat siap dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan dan harapan kita, dengan sadar ini ya, seperti sedia payung sebelum hujan. Ini penting sekali bahwa hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan kita, tidak akan selamanya selalu sesuai dengan keinginan. Ini fakta, kita harus melatih diri dari awal bahwa misalkan menikah, nah menikah tuh jangan membayangkan wah ideal serba apa ya love story. Enggak, kita harus siap menerima kenyataan. Kita nikah dengan manusia yang punya kelebihan kekurangan. Kita misalkan berkawan, wah itu ada ustadz yang saya mau khidmat ke pasangannya. Nah, kita harus siap menerima kenyataan itu. Walaupun ceramahnya bagus didengar, tapi dalam kehidupannya tidak. Selama itu kan singkat saja, tapi dalam keseharian berkawan kita akan lihat beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi lah ya. Kemudian kita beli kendaraan, nah kita harus sudah sangat siap, tidak ada kendaraan sempurna. Beli rumah, tidak ada rumah sempurna. Kita berkawan dengan teman-teman, pokoknya mah harus sangat siap bahwa tidak mungkin semuanya serba sempurna. Jadi prepare, persiapan kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak cocok ini sangat membantu kita untuk bisa tidak mudah jengkel. Tetapi kalau harapan kita serba sempurna, serba perfect, serba ideal, serba ini harus sangat siap. Makanya orang-orang yang mudah sekali jengkel, mudah marah, mudah kecewa, ini biasanya perfeksionis, ini orang yang serba ingin sempurna. Bukan tidak boleh, kita ingin bagus, ingin minimal berbuat kesalahan, ingin mendekati kesempurnaan, itu sangat boleh. Tetapi kita harus siap dengan kenyataan. Nah kalau pakai iman begini,
bahwa kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan yang pasti terjadi adalah rencana Allah. Kita ingin ini, ingin itu, tapi Allah juga punya kekuasaan, punya keinginan, dan yang akan terjadi adalah ketentuan Allah. Ini penting nih ya. Penting sekali. Makanya kalau dengan keimanan itu harusnya menjadi lebih mudah, karena kita tahu ada penguasa lain yang membuat ketentuan-ketentuan yang menciptakan ketentuan-ketentuan, sehingga keinginan kalau tidak terpenuhi belum tentu jelek ya. Dan ingat bahwa dalam hal-hal yang kurang cocok dengan keinginan kita, hal-hal yang tidak sesuai harapan, hal-hal yang tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan, itu ada kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan yang banyak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini penting pemahaman ini ya, bahwa boleh jadi kita tidak suka padahal baik nih menurut Allah nih. Jadi kejadian yang kita anggap gagal, mengecewakan, tidak cocok, yang tidak sesuai, ini ada rahasia Allah nih di balik kejadian yang tidak enak dan tidak cocok ini. Ini latihan tidak jengkelnya di sini nih. Pertama kita siap ya, bahwa ini tidak, kita harus siap dengan kenyataan. Makanya ada plan A, plan B, dan kita harus tahu dalam ketidaksesuaian ini, yang tidak cocok ini, pasti ada ilmu di sini. Pasti ada hikmahnya di sini, pasti ada manfaatnya di sini, walaupun nggak enak, walaupun tidak cocok. Misal ya, dalam rumah tangga ada yang tidak cocok ya, tapi pasti ada di sini, ada pelajaran berharga. Ada seorang suami yang sukanya lahin terus ke istrinya tuh ya, kamu salah, pokoknya mah nggak ada benernya aja. Kemudian cara ngasih taunya nggak enak, kemudian celetak-celetukannya nggak enak, dan nyaris nggak ada baiknya aja, misal seperti itu. Tapi istrinya ini merasakan bahwa ini tuh pasti ada kebaikan. Akibatnya si pendamping hidupnya ini sangat banyak mengevaluasi diri, terus mengevaluasi diri, makin hati-hati dalam bersikap, meminimalisir melakukan kesalahan, makin berlatih lapang dada, makin berlatih memaafkan, berlatih tidak membalas keburukan dengan keburukan. Masya Allah, gara-gara situasi begini jadi matang nih, karena mengetahui bahwa dalam situasi yang tidak enak dan tidak nyaman itu mengandung kebaikan kalau disikapi dengan cocok, dengan benar ya. Dan ya, latihan lainnya yang ketiga itu adalah latihan ridho ya. Kalau sudah terjadi sesuatu, kita harus berani mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Misal mau berangkat tiba-tiba hujan, ini qadarullah, kita tidak bisa mengatakan wah hujan, aduh gimana nih, nggak perlu sama sekali. Turun hujan, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Siapa yang menakdirkan hujan? Allah. Benar? Naik motor tidak diduga kempes, ngelindes paku, kita tidak bisa aduh gimana nih, tidak bisa, nikmati saja qadarullahi wa ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah ketentuan Allah, tidak usah pakai jengkel. Hal-hal yang tidak diduga, wa ma asab, bagaimana syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Duh, seandainya saya begini pasti begitu, seandainya saya melakukan itu pasti begini. Tidak boleh, tapi katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa inallahu taftahu amalai syaitan. Karena perkataan seandainya itu
Itu juga yang bikin mudah jengkel, nggak ada habis-habisnya. Coba tadi piringnya disimpan di tengah, nggak akan jatuh. Coba tadi nggak pergi, pasti udah nggak bisa. Ini udah terjadi ya. Coba tadi kamu nggak pakai sepeda itu, pasti nggak hilang, nggak mungkin. Udah qadarullahnya bakal hilang, makanya sepedanya dipakai. Nah ini teknik selanjutnya supaya bisa legowo ketika menghadapi takdir, udah langsung nyambung ke Allah. Oh ini sudah qadarullah. Ya, menjelang pernikahan batal, padahal undangan sudah disebar, ya qadarullah. Kenapa ini begini ya? Ambil hikmahnya. Ya boleh jadi ini yang menyelamatkan. Bukankah selama ini doanya minta supaya diberikan jodoh terbaik, dan sekarang yang melamar ini bukan yang terbaik dalam pandangan Allah, makanya dibatalkan. Tapi itu sudah nyebar undangan, ya sudah nggak apa-apa, beritahu saja. Tapi uangnya sudah dibayarkan, ya sudah rezeki mereka lah, ya tidak usah dipersulit. Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang baik, kalau sudah terjadi jangan seandainya. Nanti kalau sudah tenang kita bisa evaluasi ya. Tetapi kalau sudah terjadi, ini udah garisnya harus terjadi. Coba kalau kamu nggak pergi ke sana, pasti nggak kena virus itu. Enggak, karena memang garisnya harus kena, maka dia akan pergi ke sana. Yang penting bagaimana menyikapi sesudah ini dengan sebaik-baiknya. Nah rekan-rekan sekalian, dilatih demi kejadian ya, bahwa setiap kejadian itu ada hikmahnya. Setiap yang tidak enak itu pasti ada pelajaran di sana, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan, dan pasti baik bagi orang yang beriman. Walaupun kejadiannya tidak cocok, walaupun kejadiannya tidak enak, walaupun kejadiannya sangat tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Allah itu terjadi biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Yakinlah bahwa ini terjadi dengan izin Allah, dan pasti ada hikmahnya dan pasti ada kebaikan di dalamnya kalau kita sebagai orang yang beriman.